Semua orang Kristen saya percaya enggak ada yang bilang oh, Yesus bukan tapi Tuhan, enggak ada. Semua bilang Yesus DP Tuhan. Oh, kalau dia orang Kristen kan, pasti oh Yesus adalah Tuhanku. Alkitab adalah bukuku. Oh, biarnya enggak pernah baca, mari yang penting DP buku. Oh, Yesus tetap jadi Tuhan pokoknya. Pokoknya Tuhan Yesus terus. Lalu apakah benar seperti itu? Itu kan persoalannya. Oh, bayangkan saudara. Padahal Yesus sendiri yang bilang toh. Matius 7 ayat 21 kan. Ayat yang sangat terkenal. Orang semua tahu ya. Beberapa minggu terakhir ini ayat yang sering keluar di sini. Oh. Coba baca ulang. Ini perkataan Yesus ya saudara. Ini perkataan Yesus. Oh, oke. 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau cuma bilang Tuhan, oh, ya besoknya dia nanti mau bilang Tuhan Yesus, kalau dia apa kote tak kage. Oh, orang kan begitu toh. Kalau tak kage, oh Tuhan tolong. Toh. Dia nanti dapat ingat Tuhan Yesus, bukan dapat ingat sebenarnya latah. Oh. Zaman dulu tahun berapa itu? Ya. Kalau orang Jakarta dan kalau Latan begini, copot. Nah gitu. Nah kalau orang Kristen DP latah, Tuhan Yesus tolong. Darah Yesus. Sekarang lain darah meske. Malah sudah jadi, saudara bayangkan ya. Orang bule sana, bayangkan. Orang itu memakai Jesus Christ. Ya. Kalau saudara nonton film, ya, kalau ada DP terjemahan waktu tuh pemain film bilang Jesus Christ, dan tulis di situ begini, bangsat. DP terjemahan bangsat. Karena sebenarnya orang maksud memang bukan Tuhan Yesus. Tuh, itu latah. Hati-hati saudara, kalau orang jadi Kristen ya berpikir bahwa orang Kristen cuma begitu ya. Karena kalau orang tak kage, kalau baku sedu, saudara bilang, oh Tuhan Yesus. Ya angkan saudara. Oh, Tuhan Yesus kata, semua tuh Tuhan suka, orang ini mau. Padahal semua tuh orang suka, Tuhan ini mau. Ini Alkitab yang bilang. Selalu keinginan roh dan keinginan daging bertentangan, berlawanan. Nah itu, keinginan roh itu kesukaan Allah. Coba. Ini kalau orang mau jujur, harusnya saudara akan bilang, amin, memang betul kita no itu. Itu Tuhan suka, kita nih mau. Itu Tuhan nih mau, itu kita paling suka. Jadi akhirnya kalau khotbah begitu, dia langsung ganu patu pengkhotbah. Coba. Karena yang tidak berani mengaku kalau dia ganu pak Tuhan. Jadi kan salah. Itu pendeta Rona tuh yang khotbah tuh. Nah, dong ganu patu pendeta Rona itu. Padahal saya membaca yang Yesus bilang. Dengan kata lain sebenarnya kau sedang tidak suka kepada Tuhan itu. Ya kan, orang tidak suka pas apa? Tuhan itu yang pegang orang penapas. Lalu engkau tidak suka. Ya kan di pengucapan ini pekerja. Tuh, kandati orang tuh kalau ya yang serius, aduh saudara. Saudari kalamaring orang soba jalang. Besok ini kan yang tidak ujang tuh sudah koknya. Cuma mau cari apa? Kandati. Cuma mau cari nasi jaha.
Bayangkan saudara. Ya. Betul-betul orang Kristen menggenapi nubuatan yang Yesus bilang. Hari terakhir, siapa yang atur-atur patorang? Hah? Nasi jaha deng dodol. Itu yang atur-atur patorang. Oh. Pokoknya. Jadi dia tidak peduli. Tuhan mau marah kek. Nyandak cocok dengan Tuhan. Pokoknya apa-apa. Pokoknya orang dapat nasi jaha. Titik. Laju-laju jo dari. Tuh orang sunyak sabar nih mau lihat tuh nasi jaha model. Yang kan saudara ya. Padahal mau tanya kok nasi jaha harga berapa? Coba. Ada yang tahu nasi satu bulu harga berapa? Berapa? 50. 60. Oh, taruhlah 50, 60, 70. Oh, saudara. Ada yang bilang 100. Oh. Mungkin DP bulus tuh bulu tahaki. Bayangkan saudara, kandati sewa oto tuh. Dulu pokoknya tahu sekali saudara selesai. Napa tuh tukang sewa oto langsung kasih naik itu. Tuh harga sewa. Oh, dan orangnya tidak peduli. Tukang sewa dia sudah tahu. Biar tak mau saya naik harga berapa dong ya peduli. Tetap dong pakai tapi oto. Tetap pokoknya. Padahal setelah bajalang belum sampai-sampai, nyandak sampai sore. So habis tuh nasi jaha. Akhirnya, loh saya dengar saudara, saya tidak pernah alami. Oh, tadi dengar orang bicara, aduh akhirnya tuh orang dari so lapar terpaksa singgah di restoran. Ya kasihan bayangkan reken. Akhirnya beli makanan di restoran, coba. Kong tahun depan bagaimana? Pergi ulang. Sampai habis bensin di jalan. Bagaimana? Bayangkan saudara ya, tahun berapa itu tadi ya? Orang-orang live kasih tunjuk kenapa? Dua orang tuh motor-motor so berjalan di rumpuh. Soalnya enggak berjalan di jalan. Mar semua pokoknya udah rame pokoknya. Terpujilah nasi jaha. Orang diperintah oleh makan minum. Cuma orang saja nih mau akui. Padahal tanpa orang sadar, ya, makan minum jadi Tuhan. Makan minum jadi Tuhan pokoknya. Tuh, karena pengucapan kan cuma 1 hari. Jadi pokoknya ini yang terjadi saudara. Sebenarnya begini. Kalau cuma mau bilang soal perjamuan kasih. Toh, orang sini sumakei. Toh, loh itu Alkitabiah kalau cuma mau bilang begitu. Kenapa? Loh gereja mula-mula. Bukan 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali. Tiap kali berkumpul dorang makan-makan sama-sama. Alkitab yang tulis saya Kisah Rasul. Jadi makan-makan habis ibadah, lo Alkitabiah. Alkitabiah. Persoalannya sekarang karena akhirnya apa? Ibadah pun jadi dipersingkat ke apa? Dari torang mau makan. Coba. Akhirnya keluar dari tujuan ibadah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu Paulus kemudian menjelaskan itu. Mana itu di itu ayat yang apa? Mesti baku tunggu dong kalau makan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kan Alkitabiah toh. Bayangkan, sekarang saya dengar anak-anak bercerita.
Oh mama, tuh orang komsel. Komsel di mana? Komsel di kafe. Kok nggak? Bagaimana komsel di kafe? Ya, baku dapa baca cerita kok makan loh. Oh, lebih gila lagi. Komsel di apa kata? Di bioskop. Loh, saya lihat kok ditayangkan di FB. Komsel di bioskop. Gembala ada panggil. Ada ketuk film baru. Coba ini Kristen masa gini. Gereja begitu bagaimana? Maju. Wah, kalau ukurannya kuantitas, maju tuh gereja, maju. Besar gerejanya, jemaatnya banyak, pendetanya kaya raya. Itu gereja yang sukses, toh? Jadi sekali lagi kalau pakai ukuran itu, artinya Stefanus ndak sukses. Elia ndak sukses. Tuh, dorang pendeta-pendeta yang gagal. Angko yang sukses. Bilang catatan Alkitab, ya. Ini tidak bisa lupa. Elia dapat jemputan kereta langsung dari sorga. Sementara Stefanus apa? Yesus berdiri. Yesus bukan duduk, dia berdiri. Tuh. Stefanus mungkin kalau hidup zaman sekarang, yang ada kerja berjalan orang yang peduli, yang panggil singgah. Siapa dia pendetanya di jemaat? Tidak ada orang yang mengaku kita kenal peninggalan. Orang lain tahu waktu Stefanus mati, bayangkan saudara. So model begitu waktu dia berkhotbah, dia dirajam batu. Bayangkan. Kalau DP batu semua jadi kapas lain. Mereka merajam dia dengan batu sampai dia mati. Jadi orang bilang apa? Tuhan yang tidak sertai. Tuhan tidak tolong. Begitu kan terpe ukuran selalu. Ya. Kalau hamba Tuhan itu berkenan pada Tuhan begini, kok begitu. Jadi menurutmu apa? Stefanus yang tidak berkenan pada Tuhan. Dia bilang apa? Sementara ini dia semua dekat mati. Dia bilang, aku melihat langit terbuka. Sungguh anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Yesusnya tidak duduk. Saudara tahu enggak? Waktu saudara berdiri mau menyambut seseorang. Kenapa? Karena kau menghormati orang itu. Yesus berdiri. Kau hormati pulangnya Stefanus. Gereja masa kini dong ya pakai tuh pendeta model begitu. So itu kuat. Kalau bicara pakai hikmat. Begitu tuh orang sekarang. Ya. Kalau sesuatu yang aja pakai hikmat tuh. Kita cuma pakai Alkitab. Yang pakai hikmat. Yang kan. Semua ayat ada. Dan orang tetap saja bilang. Nyanda Alkitabiah cuma karena pada dia hati so ada ketetapan begini itu betul. Jadi biar firman Tuhan membuktikan itu salah, tetap dia itu tuh betul. Coba saudara, tahu mau bilang pakai apa? Alkitab dibuktikan kepada saudara. Ini bukan sesda. Oh kita ada mimpi tadi malam, Tuhan bilang kata begini. Tuhan bilang katanya enggak apa-apa kata ngoni biar enggak sungguh-sungguh. Begitu. Oh karena Tuhan menganggap kita ini istimewa. Oh jadi engkau biar bikin salah tetap masuk surga. Karena kau tetap anaknya. Yang karena ini khotbah masa kini saudara. Yang dorang putar-putar diselewengkan dari maksud ayat itu yang sebenarnya. Coba. Lalu ambil Yesus bercerita tentang anak yang hilang. Coba. Anak yang hilang bagaimana? Penekanannya di mana? Dorang langsung khotbahnya apa? Lihat itu anak yang hilang. Toh, dia so bikin habis itu doi. Pergi dengan pelacur. Waktu dia balik apa? Bapa bangkit kongpi. Dusu pa dia kongplo. Langsung bikin pesta. Begitu tuh anak. Oh,
Jadi ngoni biar bikin dosa apa, kasih yang tetap masuk surga. Nyandak baca dia cerita dengan lengkap. Dia cerita lengkap bagaimana? Bapak sangat mencintai anak itu. Dia sangat rindu. Tapi tidak pernah ada catatan, Yesus tidak pernah cerita maksudnya. Yesus bilang apa? Bapaknya tidak pernah bicara itu anak. Nyandak pernah sampai dia pulang sendiri. Jadi kalau kau lari, hilang dari Tuhan, nyandak pernah pulang, kau masuk surga karena kau anak. Tuh anak yang hilang itu akan tetap jadi anak yang hilang kalau dia nyandak pernah balik. Gimana? Iya toh? Harusnya begitu ceritanya. Karena ini kan lengkap. Mana dek? Cepat cari. Cari DP ayat. Jangan bilang, ibu pendeta ini karang-karang. Hati-hati saudara. Saudara cuma tahu tuh cerita anak yang hilang. Cuma dari pendeta ada khotbah. Kau tidak pernah baca. Baca dengan lengkap supaya kau tahu bagaimana DP peristiwa. Coba mana itu? Ya. Tuh anak itu so minta DP bagian, lalu dia pergi kan begitu. Di situ itu orang tetap cerita itu. Ya. Kemudian apa? Beberapa hari kemudian nyanda pakai tunggu lama. Oh, DP dapat tuh DP apa warisan langsung dia jual. Tuh. Menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. So ada modal. Papa so kasih. Baru di sana apa? Dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Pokoknya apa saja dia mau baking, dia baking banyak doi kita. Padahal dia ingin tahu. Dia minta saja itu bapak sesakit hati. Waktu kau pergi berfoya-foya dengan berkat Tuhan. Tuh. Siapa saudara anak-anak ini kita kasih ingat terus. Ingat baik-baik. Ngoni ini dibesarkan oleh kemurahan Tuhan. Jadi besar ya. Bayangkan saudara, ya. Dulu saya ingat sekali, ya. Waktu di sekolah Alkitab, tahu itu acara apa, ya. Kami pokoknya disuruh kumpul, menyanyi sama-sama, itu anak-anak pendeta. Oh, dong bilang anak-anak doi persembahan. Oh, ngoni ini jadi besar. Sampai di sekolah Alkitab ini karena doi persembahan. Maksudnya jangan makan puji. Ingatkan dirimu kamu hidup dari mana. Sampai seperti itu saudara. Ya. Itu sebabnya saya tidak peduli. Orang lain, siapa dua orang tidak apa-apa. Oh Nino. Kalau orang saya bangga sekali karena tapi anak yang sekolah tanpa lain. Mereka sekolah teologi, titik. Nanti saya antar cerita DP lengkap, semoga dapat ingat. Karena ini tiba-tiba dapat ingat. Semua karena kemurahan Tuhan kok. Ya. Coba, Vita, coba diri dulu dek. Berdiri rabu-rabu, berdiri di situ Jo. Berdiri di situ. Saudara lihat toh, coba saya begini angko pe rambu. Kong dorang mau lihat dulu Vita pe baju. Saudara, ini Lana pe baju SMP. Orang tuh, angkat saudara Jadi kalau cuma mau bilang sana Lana pe baju SMP itu. Sampai dunia ini dia masih pakai. Ya, Lana so besar, toh, so kurus sekali. Jadi kasih turun pada adik.
Kalau ses kurus, ses mau pakai. Hidup karena persembahan. Tuh, hidup karena kemurahan Tuhan. Kok apa? Mau cari apa? Tuh, ya. Kan bagus sebenarnya cara pikir seperti itu. Hidup dari Injil kok. Hidup dari Injil kok lupa. Lupa kalau engkau ini mau hidup untuk siapa? Gitu. Hidup dari Tuhan. Tuhan yang kasih makan. Cara saya membalas kemurahan Tuhan itu bagaimana? Tiap hari yang dipikirkan cuma bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana baking DP mau hari ini. Mau keluar, mau bajalang. Loh, tiap kali itu jadi doa. Doa sebelum bajalang. Saudara pikirnya doa sebelum bajalang. Orang berdoa bagaimana? Terus kita tidak pernah begini. Tuhan hindarkan kami dari kecelakaan, dari bahaya. Tidak pernah. Biar satu kali tidak pernah. Kita tidak pernah berdoa. Tuhan hindarkan kami dari maut, dari kecelakaan. Orang yang menabrak kami atau kami menabrak orang. Tidak pernah. Tidak pernah. Tolong kami mau berjalan. Tuhan tolong kami untuk kami terus berjalan seperti yang Tuhan mau. Bawalah kami kemana yang Tuhan mau. Bawalah kami berjumpa dengan orang yang Tuhan inginkan. Loh, itu sesuai doa kalau mau berjalan. Ini tidak bagus edu saudara. Itu ini cerita sungguhan tuh. Tuhan Yesus ada di sini saudara. Jadi dia tahu tuh. Ini anak-anak semua jadi saksi. Tuh. Ini selama ini mama berdoa gimana? Itu sebenarnya doanya. Tuh. Karena kalau mau mati ya sudah kan. So, sampai situ. Udah. Pokoknya biarlah kami mati sementara berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, gitu saja bisa berpikir salah di jalan. Bisa tak salah setelah di jalan. Nah, gimana tuh orang yang sembarangan. Cuma yang penting kita panggil Yesus itu Tuhan. Nah, lalu berpikir bahwa dia murid Yesus. So bilang akan syarat jadi murid ada. Ini ya. Tunggu dulu itu. Ini anak yang hilang ini. Coba. Ini anak yang hilang ini betul. Dia memboroskan harta. Waktu dia balik Tuhan yang tidak tanya. Bapak tidak tanya begini. Mana DP pertanggungan jawab. Coba ya. Anak dia bikin apa semua tuh doi. Bapak so tahu dia mau bikin apa. Tidak usah tanya. Dia juga pasti so lupa kalau apa semua. Kalau siapa semua tuh dia udah bayar. Dia so lupa. Dan bapaknya tidak tanya itu. Kalau engkau mau pulang. Yang coba malah. Ya. Maka coba dari ayat 19 coba deh. Ayat 19. Ayat 18 berarti. Lalu ya ini anak setelah so berfoya-foya kemudian habis lalu masa lapar. Nah, toh, kelaparan datang lalu kemudian dia menyadari keadaannya. Karena dia sampai so kerja jaga-jaga orang peboke. Siapa dia? Saudara, kalau cuma mau bilang orang yang dulu berharta, sekarang tidak ada apa-apa. Banyak sekali yang model begitu. Mungkin yang duduk di sini ada yang boleh bersaksi, kita itu Ibu Pendeta. Dulu kita tidak rupa ini. Tapi kemudian Tuhan izinkan hilang semua. Ya. Dulu ada ibu yang 1 bulan soalnya pernah datang, ya dia bercerita, pendeta, ya sudah yang mau bilang itu kita punya, itu tanpa itu kita punya, tanpa terkenal di Tomohon sana, nah, itu kita punya itu. Dulu kita begini, kok begini.
Kong habis. Nggak usah bangga, saudara. Nggak usah membanggakan yang nggak perlu. Harusnya sadar. Ya. Karena ini semua perjalanan hidup kita kok. Tuhan sedang bercerita tentang pengalaman hidup manusia. Ini manusia. Ini torang semua nih model begitu. Ya. Puji Tuhan karena kemudian torang sadar. Nah, anak itu sampai akhirnya dia kembali ke rumah Bapa karena dia sadar. Kapan dia sadar? Waktu hilang semua yang Tuhan kasih. Orang lain kali kan begitu, ya. Sebelum hilang semuanya ndak pernah sadar. Kalau baru hilang setengahnya ndak sadar. Mesti hilang semua. Baru orang sadar. Coba, kepada saudara bayangkan. Beberapa kali saya sampai pinjam itu kesaksian-kesaksian orang tuh. Tuh siapa misalnya Junaidi Salat. Coba, jadi Kristen. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan keluarga. Hilang semua. Dia aktor tuh langsung nyandak dipakai. Semenjak dia jadi Kristen, DP sutradara, produsen film semua don coret. DP nama itu nyak pakai. Bayangkan, DP tamang semua bertamang dengan dia. Ya. Keluarga bilang dia bukan keluarga. Lalu dia bercerita. 8 tahun, bayangkan saudara. Ya. Semenjak dia menjadi Kristen, semenjak itu dia kehilangan segala sesuatu dan dia bilang apa? 8 tahun kita hidup dengan utang. Utang makanan. Coba barikin. Ya. Jadi itu apa? Bayangkan saudara kalau kira-kira apa aja tuh dia ada baking. Memang dia sudah tidak bilang kalau dia kerja apa kalau begitu. Ya. Itu sepanjang 8 tahun hilang semua. Yang tahu dia bekerja apa. Yang jelas dia bilang sampai dia makan, DP makanan, itu warung di sekitar DP tempat tinggal, itu DP tempat utang semua. Lalu dia milik Yesus. Orang baru. Kok mana Tuhan dong kalau begitu? Konto orang ini sudah tua-tua. Dari lahir Kristen. Cerita anak yang hilang sampai saudara sudah mau dengar. Karena sudah lalu tahu. Yang tidak pernah sadar. Belum sadar juga. Nih tahu bikin apa supaya dia sadar. Apa itu lagu? Semakin berat beban hidupku. Semakin ku menjauh darimu. Coba. Itu kan orang model. Tuh. Memang mesti bukan cuma berat. Ya. Sampai itu kepala semua masuk di tanah. Baru sadar. Yesus. Tolong Pak kita. Tuh. Kalau masih boleh senyum-senyum. Dia lupa Pak Tuhan. Yang kasih ya. Bukan cuma jemaat biasa, bayangkan. Pendeta bisa tinggalkan pelayanan. Bukan cuma tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Kong polisi dusu-dusu. Bayangkan saudara. Ya. Saudara ingat tuh cerita waktu itu saudara. Saya sampai begini, bayangkan dengan Kang. Kok bisa seperti itu? Yang biasanya dielu-elukan orang. Pak Pendeta Kang. Pak Pendeta duduk dulu. Habis itu kurang duduk di got. Ini cerita sungguhan saudara. Kurang yang nak bilang DP nama apa saudara. Dan menurut cerita beliau. Dia bilang berapa kali kita semua batu bruk. Sengaja dia bawa oto,
bukan DP Oto. Kong dia selak di kencang-kencang dari biar kita baku tabrak dengan sahabat terserah kita semua mati. Dan ternyata ndak baku tabrak. Di penjara, ya enggak? Di penjara. Sudah lihat ini? Boleh pendeta masuk penjara. Kalau masuk penjara karena Injil, loh terpujilah Tuhan. Maka kalau masuk penjara karena dosa, ini yang mengerikan. Di penjara dia bilang, bak tanpa mandi kata, agak tinggi DP dinding kalau tidak salah. Dia bilang kita solia-lia, dia berdiri pada DP pinggir. Ini kalau kita berlumpah, memang sengaja jatuh mungkin bisa mati. Kan beton. Saudara. Sampai sobat pikir begitu. Ya. Ternyata masih takut mati juga. Ya. Karena untung Tuhan mau tolong. Tuhan mau buat dia sadar. Sekarang so sadar. Kong dia siapa? Kalau bikin KKR dulu. Ya, memang full lapangan. Ini cerita sungguhan, saudara. Karena orang tahu sekali. Coba. Ya tidak masuk akal ini yang terjadi. Siapa sih kita ini? Tuh. Sampai ngeri, saudara. Ya. Kalau ingat-ingat maksudnya cerita-cerita dari orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Yang iko dia mau. Oh. Iko setan mau. Kan yang cocok dengan orang yang tidak mau dengan kebenaran Tuhan. Yang cocok denganmu cuma ketidakbenaran. Yang cocok dengan orang seperti itu cuma duniawi. Apa itu? Harusnya saudara, waktu orang ini menjadi milik Tuhan, orangnya tidak cocok dengan dunia ini, tidak cocok. Jadi waktu dunia membenci kita, ya tidak apa-apa. So itu saya siapkan diri belum dibenci dunia. Yesus yang bilang, ya tidak usah heran nanti kalau dong benci Bang Oni. Kenapa? Karena sebelum mereka membencimu, dorang so benci pak kita. Ya kan, Yesus saja turun dari sorga, mengerjakan banyak mujizat. Semua mujizat tidak ada yang dia bebeking. Dan dia dibenci bahkan dibunuh. Apalagi itu orang. Semua orang yang dapat baking. Kau baru yang takut Tuhan lagi. Coba dulu tuh 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15. Udah? Coba orang baca dulu ini. Ya, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kong orang justru mau dipuji-puji oleh dunia. Sengaja cari pujian dunia. Sampai seperti itu saudara. Ini orang dalam Tuhan. Ya kan? Kalau cuma mau bilang itu cerita anak yang hilang, kan yang bungsu yang hilang. Kok yang sulung ternyata hilang juga. Hilang, dia di dalam rumah hilang. Hati-hati saudara, yang hilang bukan cuma dua orang yang ingin aja masuk gereja. Hati-hati saudara, yang mengerikan justru begitu. Ya, orang itu tetap masuk di dalam ibadah, tapi sebenarnya dia juga hilang. Itu kan yang ngeri. Nah, coba, kalau mau bilang itu, anak yang bungsu itu hilang, ya memang tahu-tahu dia sadar kita, iya betul kita hilang. Mari kalau mau bilang tuh anak sulung yang ada tinggal di rumah, ada bakso sapu, bapel, tapi ternyata dia juga hilang. Dia tidak kenal bapaknya.
mau bilang, ngana ini terhilang. Setelah lalu komang-komang ses. Kayak apa? Kita nyandak pernah sesnya masuk gereja. Kurang kita mau bawa bantal ses dan tikar kon tidur di gereja. Bawa joleng kali kok bawa. Daripada angkot tidur di kursi kan, bagus aku tidur di tikar kon dan bantal. Jangan tidur di kursi kon ciri leh benjol. Bawa kamari tikar, bantal, deng selimut. Tuh, deng lakban. Tuh, sambil itu diplomat itu dah. Tuh. Bawa sana lakban tuh. Nanti suruh malaikat pasang tuh lakban. Gak sampai begini. Tuhan bukan main. Tuh, Sonin tahu mau bilang apa. Ya. Sadar, setengah sadar. Habis itu betul-betul nyandak sadar. Kong dia ada di mana? Ada sadar-sadar dia. Itu kan susah saudara tuh. Masalahnya sadar di sini nyandak sadar akan Tuhan. Kali lagi kalau orang ini cuma bingung mau cari makan, apa beda engkau dengan ayang laka? Tuh, saudara belum bangun tuh laka, so bangun dari tadi. Dia yang baku kuku, so pagi. Dia udah pakai jam ndak? Nyandak pakai jam, nyandak pakai alarm. Mar dia yang bangun, kasih bangun tuh laka pemalas. Jadi kalau cuma mau cari makan, ya kalang kau palaka. Cari tuh Tuhan. Supaya orang yang sama dengan ayam. Tuh. Sadarkan dirimu. Oh. Sungguhkah kita murid Yesus mencintai Tuhan? Oh. Jika kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi, kalau Tuhan yang bilang jangan kasih yang berarti jangan. Kalau begini. Ya, soalnya itu yang paling cepat untuk dimengerti toh. Saudara tahu semua. Toh. Kalau sakit flu perlu enggak dokter spesialis? Sakit flu. Enggak usah pendeta ya. Orang tidur-tidur aja yang penting banyak istirahat, minum air panas. Toh, bahaya enggak usah pakai dokter. Enggak usah. Dia beli obat enggak usah. Toh, cuma flu le kok. Mar kalau tumor otak. Itu komang memang itu mesti pakai dokter spesialis. Toh. Nanti dia semua suruh saudara bolak-balik. Toh. Suruh CT scan. Toh. Scan CT. Karena kan tadi tahu semua. Toh, sudah. Pokoknya semua pokoknya. Suruh baking apa semua dia baking. Siapa yang turun tangan? Bukan cuma dokter spesialis. Dokter spesialis yang periksa, tapi kemudian dokter ahli bedah juga mesti turun tangan. Dokter apa leh? Ya, pokoknya banyak sekali dokter yang mesti turun tangan. Kayak apa? Itu sakitnya serius. Yang bilang ini jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau dia sampai bilang artinya yang dia bilang jangan itu berarti yang paling serius. Toh. Angko pi dokter manapun, toh. Jangankan cuma dokter Amerika so bilang akang kalau di Mars ada rumah sakit tetap enggak bisa selesaikan. Kalau Tuhan yang bilang jangan, coba sikapi ini. Siapa yang bilang jangan? Tuhan. Tuhan. Aduh. Tuhan. Berarti ini paling serius.
Kalau dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan bilang? Jangan. Ini dosa. Waktu orang langgar yang Tuhan bilang jangan, ini sama dengan dosa. Artinya dosa lebih serius dari kanker otak. Mar saudara kalau kanker otak, saya mau tanya, cuma ibadah Rabu, Jumat dang ndak ada. Kenapa kau tenang? Kita suka Senin lagi kuat, Selasa dang. Ya betul. Dokter yang saya bilang ini kayaknya saya ndak bisa ditangani. Duh, saya suka kok ibadah terus ya orang. Kenapa? Kanker otak kata no. Dokter bilang kurang mau tunggu kata mujizat. Oh kasihan. Yang Tuhan bilang jangan, itu jangan. Itu lebih serius dari kanker otak. Lebih serius dari cilaka. Apa kata? Laka lantas. Oh. Lebih serius dari ancaman pembunuhan. Kalau Tuhan yang bilang jangan, kontor yang sengaja lawan. Aduh kasihan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tuhan larang, dia baking. Tuhan suruh baking, dia ini mau baking. Ya. Kepada saudara sudah dibuktikan berulang kali. Ya. Kalau seandainya perintah Tuhan itu ada 10. Ya. Jangankan saudara baking 5. Saudara baking 9. Saudara baking 9 dan tetap dihitung tidak ada. Kau tidak taat kepada satu, membatalkan ketaatanmu kepada yang lain. Itu Yesus yang bilang, bukan kita. Kalau saudara perhatikan hukum yang Yesus ucapkan, ya, syarat mengikut dia yang dia ucapkan, keselamatan gratis toh? Gratis toh? Tapi dari Lukas 14 ayat 26, saudara mesti tahu, gratis itu waktu kau terima Yesus dalam hidupmu, kau mesti rela kehilangan semua. Semua. Gratis toh? Waktu kau terima, kau menjadi muridnya. Itu artinya apa? Kamu rela kehilangan semuanya. Gratis itu membuat kau kehilangan semuanya. Kenapa? Karena kau mendapatkan segalanya. Mengapa iman sangat dibutuhkan? Yesusnya tidak dapat lihat. Surganya tidak dapat lihat. Nerakanya tidak dapat lihat. Nanti waktu orang mati keluar dari tubuh baru saudara sadar. Itu tuh Tuhan, itu tuh surga. Semuanya tidak dapat lihat. Yang dapat lihat cuma nasi jaka. Ya, lihat. Jadi apa? Gratis. Tapi ini bayarannya. Ini konsekuensi dari kau menerima keselamatan yang gratis itu. Tuh, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, berarti rela kehilangan bapak.
Rela kehilangan ibu. Rela kehilangan istrinya. Rela kehilangan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Bahkan rela kehilangan nyawa. Ayat 33. Coba 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan tolong. Ini boleh jadi murid, bayangkan. Tidak melepaskan diri dari semua milik. Sedangkan tahu-tahu milik-milik yang tidak berdosa. Itu orang mesti rela kehilangan, apalagi dosa. Lalu dosa ini dosa kesayangan. Coba, masa? Coba tadi, 26 tadi. Iya. Apakah mengasihi Bapa? Salah. Mengasihi mama salah. Mengasihi istri salah. Tuhan dah perintah suruh sayang pak orang semua. Jangankan mama, papa, istri, anak-anak. Hele orang-orang yang saudaranya tidak kenal mesti orang sayang. Kenapa mesti ada ayat begini? Kenapa mesti ada kalimat seperti ini? Itu ya. Karena tadi ayat 33. Apa? Orang mesti rela melepaskan. Terlepas dari semua yang orang sebut. Ini kita punya. Sampai nyawamu apa? Tuhan punya. Jangankan tulah yang lain cuma benda-benda atau orang-orang di sekitar. Orangnya tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada apa-apa. No? Ada satu lagi, saya tahu dia ada bertobat tempo apa. Saya baru baca. Itu artis kayaknya artis tua itu ya. Artis tua yang kemudian bertobat jadi Kristen. Dan dia ditolak oleh keluarganya. Ya, dan waktu berarti dia belum terlalu tua. Masih dapat ingat. Ternyata begini, waktu orang tuanya berbagi warisan, dia tidak mendapatkan warisan karena ngana so jadi Kristen. Dan si artis itu bilang apa? Enggak apa-apa. Bukankah saya dilahirkan telanjang? Jadi waktu saya dilahirkan kembali di dalam Kristus, saya tidak perlu apa-apa. Saya mesti terima, saya telanjang. Nggak ada apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting aku milik Yesus. Nah, ini orang baru dalam Kristus. Tuh. Saudara pikirnya dia tuh anak bawang, baru datang tuh. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ini orang-orang baru ini justru yang membuat kau kehilangan kursi dalam kerajaan Allah. Mereka menyebabkan kau, Tuhan soalnya tidak reken. Hapus dia DP nama. Hapus dia DP nama. No? Keselamatan selamanya. No? Masalahnya kan ini pemahaman sekali selamat tetap selamat. Sampai orang yang bilang kita tidak akui itu. Tapi ternyata cara hidupnya sebenarnya dia mengakui itu. Coba mana lagi dek? Itu dihapus namanya. Tuh, Jemaat Sardis ya. Wahyu berapa? Wahyu 3. Dihapus namanya. Tuh, saya ingin sekali sudah baku dapat yang ini. Teolog-teolog yang bilang sekali selamat tetap selamat. Tidak mungkin keselamatan namamu dihapus sana. Apa? Siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapus namanya. Kalau dia menang. Berarti kalau dia kalah, hapus namanya. Keselamatan bisa terhapus?
Terbukti Alkitab yang bilang. Sudah aku mangkul turun penama so tertulis di sana. Bukan main. Ini kali sudah saya sampai begini. Bukan main itu. Ini orang-orang Kristen. Mau saja dibelokkan. Toh, dari apa yang tertulis. Tertulis. Kalau kuatnya tidak tertulis. Sudah bilang, aduh ses ini salah ingat ses. Ada. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya. Orang-orang yang malu mengakui Yesus. Yesus bilang apa? Kamu malu mengakui aku. Nanti lihat. Saat itu pasti akan tiba. Seperti kamu malu mengakui aku di bumi. Kau akan lihat aku malu mengakui kamu di depan Bapakku. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih diberi kesempatan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk ditemukan berkenan di hati Tuhan. Oh. Sekarang orang balik di anak yang hilang tadi. Oh, pengen nak lupa. Lukas ya. No. Ini bagus sekali. Waktu orang sampai pada kesadaran ini. Sadar keadaannya. Lalu kata-kata ini bagus ada di hati. Ini kalau model begini nih. So dekat bertobat. Apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Kong. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini anak yang sungguh-sungguh bertobat. Dia sadari keadaannya, sadari kesalahannya, dan kata-kata ini mesti ada. Ini sedang, pokoknya kita sobale ini dan kita sobale. Ya sudah kalau mau tanya-tanya kita balik ulang Yang kan. Dia sobale, jadi karena dia sobale, khotbah mesti ukur-ukur. Kayak apa? Kalau enggak dia tersinggung. Berarti angkonya enggak pernah balik. Saya ingat sekali ada peristiwa masalahnya dulu kan pernah lihat orang alami. Ini ada keluarga yang mundur. Nah waktu itu kan Sentong bilang apa? Ya. Orang-orang datang bilang, ses kata mesti pi besu kata kok dia begini begitu. Saudara, padahal kita hati sangat melarang sebenarnya. Jangan pi besuk dia. Jangan buju. Karena semua orang datang dan saya, saudara, betul-betul Tuhan tahu nanti hati waktu itu. Tuhan tahu kita ada begini dia bukan karena tapi mau Tuhan. Ini karena jemaat semua merasa spesial. Iyo dang kita pergi. Pergi besuk semuanya dan betul dorang balik. Kong cuma satu kali itu masuk gereja. Karena apa? Dari muka kita dapat lihat. Nih tahu kalau kayak apa waktu itu padahal ini lihat. Ini kan yang saudara tahu sangat keras toh. Tapi waktu saya didesak seperti itu saudara. Sekarang sih enggak bisa ada orang desak kita enggak bisa. Waktu itu iyo. Masih boleh saudara. Masih soalnya tahu mau bilang apa. Ya. So rencana khotbahnya lain.
Sementara khotbah saudara, kong keluar kalimat-kalimat itu. Waktu bicara tentang kekudusan saja, langsung layang tuh ibu pemuka. Waktu tapelia jadi pelayang, ya sudah. Sudah, dia nggak terima. Dan, ses iko memang kasih keras. Kasih keras. Iyo kasih keras memang. Lo bilang apa? Kali ya, setelah bilang kekudusan. Iko bengko dia pemuka. Kong jadi angko besuka setelah ngana balik. Kong torong semua khotbah kenajisan. Najis boleh. Gimana sih? Berzina boleh. Begitu. Coba kan saudara. Bayangkan kalau saudara akhirnya berharap. Ya, gereja ini jadi rupa saudara mau. Sesuai khotbah ganti DP materi. Nggak usah masuk gereja kalau begitu. Yang biasanya dilarang tidur. Sekarang aduh, so mulai mengantuk atau ya menjadi orang badiri. Jadi yang baru 10 menit marah. Ya daripada semua ngantuk. Sudah daripada tuh nasi semua dingin. Menjadi orang badiri jo ya. Kon sembahyang. Saudara suka dan begitu. Kalau saudara suka begitu stop jo. Jangan usah masuk gereja. Ini gereja akan tetap berjalan biar nggak ada angko. Saya so sampai di situ saudara. Mungkin karena so tuas toh. Ya, saya so tidak peduli. Toh. Ada orang kayaknya ada orang ya terserah lah. Kalau sungguh-sungguh orang balik. Sungguh-sungguh sadar begini. DP kata-kata coba 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kong, aku tidak layak disebut anak Bapa. Bukan baik kita so balik. Yang kan saudara, tuh. Ini tuh Kristen masa kini. Baik tak so balik, masuk kata nak masuk gereja ulang. Bagaimana ini? Saya sampai oh Tuhan, itu bukan balik. Kamu tidak pernah sadar. Sedangkan Bapa Yesus pecarita, tuh Bapak itu tidak pernah persoalkan. Ini anak ini balik dan berlutut, sujud dan bilang, Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak jadi anak. Tuh, biar jo kita jadi budak. Begitu. Itu tuh sadar. Itu tuh bertobat. Belum terlihat apa-apa. Bayangkan saudara. Ini saya sedang lihat. Ya. Ini yang terjadi di gereja masa kini. Lebesoi yang merasa tidak pernah hilang. Ini sesuai khotbah ini dia. Tuh. So 2 bulan kita komang so nyandak jatah sono. Dia khotbah tentang mengantuk terus. Yo angko yang nggak tasono. Martu laeng masih tasono. Dan kalau saudara marah. Sementara saudara pikir. Kita komang so nyandak jatah sono. Iyo. Kayak padang angko marah. Dari kamu marah saja sudah terlihat kalau kamu belum bertobat. Huh? Tidak berarti. Waktu kamu sudah tidak mengantuk lagi, lalu kamu sudah bertobat. Apa lagi? No? Kita tidak jam masuk gereja, kenapa khotbah tentang nyandak jam masuk gereja? Loh. Kalau saudara marah, artinya kamu sebenarnya belum sadar. Kamu sebenarnya belum bertobat. Dulu kita so berhenti berzina, kenapa itu khotbah berzina. Loh. Kayak padang angko marah. Kalau sampai Tuhan bicara seperti itu artinya ada yang perlu diingatkan. Tapi dengan kamu marah, ini sebenarnya sedang membuktikan kalau kamu belum bertobat. Itu. Kalau saudara so bertobat kan artinya berubah.
Waktu saudara mendengarkan khotbah seperti itu, saudara bukan marah. Justru saudara bagaimana? Aduh terima kasih. Oh Tuhan, untung kita esok bertobat. Begitu saudara. Bukan, aduh kenapa saya sampai khotbah begini terus. Kenapa dia singgung-singgung pak kita tidak esok berubah. Artinya kamu belum berubah. Saya jadi ingat saudara, ada dulu cerita yang saya pernah dengar, ada pendeta cerita. Dia bilang, ini bapak suruh DP anak. Semua yang disuruh semua DP anak mau baking. Bapaknya sudah tahu. Dan ada satu hari maksudnya. Bapaknya sementara duduk, itu bapak bersin begitu toh. Lalu anaknya duduk di dekat tisu. Dia bilang pada DP anak, nak tolong ambil akang itu tisu for bapak. Tahu enggak ini anak karena dasar memang pamalawang. Disuruh ambil tisu, dia langsung berdiri, kong dia keluar. Tinggalkan rumah. Ada suruh apa? Bukan ada suruh bapacol. Ada suruh ambil akang itu tisu. Kong dia tinggalkan rumah. Kong DP papa kasih biar. Bayangkan ini kok masuk keterlaluan. Suruh ini suruh itu semua dia nih mau baking. Sampai suruh ambil tisu. Justru dia langsung keluar. Tentu dia maksud begini. Semua tuh kita nih mau baking. Masih mau suruh ambil tisu. Jadi dia langsung protes. Langsung keluar. 1 bulan tidak pulang. 2 bulan tidak pulang. Tentu masih ada tamang boleh terima pada dia tuh. 3 bulan tidak pulang. Kaget bulan keempat. Tiba-tiba dia sudah di muka pintu. Balik. Dia tak mau masuk tuh. Dia masih di muka pintu. Dia bilang, oh so balik ngana. Oke. Sebelum ngana masuk. Sebelum kamu diterima di rumah ini. Ambil dulu tuh tisu. Sekarang saudara. Waktu saudara dulu tinggalkan Tuhan tuh kenapa? Waktu saudara jadi malas ibadah tuh kenapa? Waktu sekarang kamu kembali. Coba pikir lagi. Yang dulu kita nih mau baking apa sekarang waktu saudara balik? Saudara baking enggak? Sungguhkah kau berubah? Itu tuh Tuhan dah tunggu. Itu tuh bertobat. Apa yang menyebabkan kamu hilang dari Tuhan? Waktu sungguh-sungguh saudara balik. Saudara mesti baking. Itu apa yang Tuhan bilang tuh hari. Gara-gara itu kok engkau tinggalkan rumah Tuhan. Hati-hati loh saudara. Ini saya tidak pernah rencana untuk bicara seperti ini. Nah kalau Tuhan sampai mau bicara seperti ini. Taruh di hatimu, oh Tuhan. Aku tidak mau kehilanganmu. Sebentar lagi engkau datang. Kemarin kami hadir di ada bapak-bapak muda. Bapak muda dia tuh. Bapak-bapak muda, anak 2 Kang. Anak 2. Bro pe saudara. Iyo katuno. Sespe saudara le. Masa bro pe saudara. Saudara tuh. Tinggi usianya ternyata baru 41 sekian. Belum genap 42. Ya. Dan kita lihat itu turut berduka cita dan banyak sekali tuh. Biasa tuh model sekarang dang. Bukan bunga tuh. Apa stand itu gimana sih? Spanduk ya. Apa itu? Ya gitu-gitu. Yang turut berduka cita itu banyak. Banyak berdiri ya. Banners. Nah itu banner. Ya. Saudara ya. Itu. Banyak sekali orang turut berduka cita. Dari inilah dari itulah. Ya. Kemarin saya lihat apa? Ketua DPRD. Ada ketua DPRD saudara mengucapkan turut berduka cita. Ya. Kan dia itu ada di Tampak Kerja saudara. Ya. Kan tinggal di Tampak Kerja, di mesnya. Toh. Kemudian hari kerja, semua orang pergi kerja, dia pertama-tama, kenapa dia nggak ada? Kong? Dong bale, panggil-panggil pada dia, nyandak buka, terpaksa dobrak tuh pintu. Waktu dobrak tuh pintu ditemukan, sudah
tidak bernyawa lagi. So mati. Muda ya. Kemarin saya dengar tuh Ibu Pendeta Kelemaring ada cerita tentang siapa dia. Biasa kata dia gimana? Kalau dia masih hidup, orang-orang tahu. Kalau ada pertandingan bola, tanya coba dia tahu semua. Jadi pasti kata nanti kalau ada pertandingan bola lagi, pasti orang langsung dapat ingat pada dia. Bukan dapat ingat masuk gereja, dapat ingat bermain bola. Saudara kira-kira kalau orang mati kong orang dapat ingat, kira-kira saudara dapat ingat DP apa? Aduh kalau dia ada, memang tuh orang kalau di ibadah memang semua semangat. Biar mau mengantuk nak jadi mengantuk kalau lihat dia. Kalau dengar DP suara, memang kuat. Aduh puji Tuhan nih, kita satu gereja dengan dia. Selalu kita duduk siapa dia. So mengantuk kita kalau dia bilang haleluya. Ikutnya jadi mengantuk. Biar so mimpi kita ikut tak kaget. Atau gimana? Saudara mau dikenang sebagai apa? Saya kalau dapat ingat orang itu, kalau dia ada pokoknya tasolia pada dia pokoknya dari pertama sampai habis pasti dia tidur. Bagus semua khusus taruh bantal karena ndak pernah lihat dia ndak tidur soalnya. Bagus so tahu DP kursi di mana. Semua taruh akang bantal jadi situ. Jadi kalau semua mulai itu khotbah, semua bilang, saudara itu tidur jo. Semua mulai ini khotbah angko bobok jo. Saudara mau ya dikenang sebagai itu. Kalau model begitu sekali lagi, kau tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Balik. Kalau sungguh-sungguh tidak ada di rumah Tuhan, seberapa lama saudara? Masuk gereja ulang. Coba taruh di dalam hati. Tuhan dulu ya. Sampai kita dulu masuk gereja. Karena ini. Nah sekarang saudara-saudara datang tuh. Kalau begitu Tuhan itu kita belum pernah dapat backing ini. Oh Tuhan tolong Pak kita untuk melakukannya. Karena aku sadar sebenarnya itu yang menyenangkan hatimu. Tuh. Jangan cuma tahu DP lagu tuh. Menyenangkanmu. Marto orang sendiri tidak pernah bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Ya. Semua orang ini sudah. So stop tuh ibadah. Yang tak tahu biasanya belum kelar. So kelar ke apa? Dari mau makang-makang. Belum mau bajalang. Saudara, tadi saya pikir-pikir tuh kan, kalau orang semua baribut, biar jom baribut kalau orang belum kelar. Tuh. Harus jadi dalam hati saudara. Orang ini hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekian waktu kamu hidup, 50 tahun hidup, yang tidak pernah bikin senang Pak Tuhan. Siapa tuh mau tahu tahun yang ke-51, ini tahun terakhir kamu hidup. Rupa tuh kemarin berapa? 41 tahun 7 bulan sekian. Gitu berapa hari itu. Coba. Belum Riki 42. So mati kote umur 41. Loh 41 itu justru kalau laki-laki. Oh ini pas lagi kuat-kuatnya. Siapa tuh mau bilang. So mau mati kan. So salah berpikir nih ibu pendeta nih dia. Tuh. Angko tuh semua mati ibu. Tuh, so bau tanah. Karena so tua. Kita baru 40, masa semua mati. Nggak pernah tahu saudara. Ya. Mau jadi apa tuh orang nggak pernah tahu. Ya. Saya jadi ingat ya. Kalau kemarin saya ingat tuh ibu pendeta itu bilang begini. Sebelum khotbah kata dia mau tanya dulu. Apa di sini ada yang berpikir nyandak mungkin mati? Angkat tangan orang yang berpikir kita nyandak mungkin mati.
Kalau orang semua, bukan cuma kemungkinan mati, pasti mati. Gimana sih? Cuma orang nih tahu kalau hari apa mau mati. Bulan apa, tahun berapa orang nih tahu. Tapi kalau soal mati, orang semua pasti mati. Kok saudara? Itu kan pentingnya orang ada di rumah duka. Untuk mengingatkan kita bahwa orang kote mau mati. Ya? Kalau saudara pergi hadir di rumah duka, tidak untuk mendengarkan peringatan itu, nggak guna angkut di rumah duka. Jangan bilang, oh Tuhan bilang lebih apa? Lebih apa katanya? Lebih berguna, kan lebih apa katanya? Ya? Lebih baik. Lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Jadi dia sampai nyanda ibadah karena dia ada di rumah duka. Karena kan rumah duka lebih baik. Jadi itu orang ketun bukan dari mana, ada ketun di rumah duka. Kong waktu khotbah kau dapat apa? Bila di gereja di atas sono nanti di rumah duka. No? Nyanda ada tuh pendeta di lihat pakai. Iya bapak. Iyo ada di rumah duka tuh orang. Nanti dia taruh kira kalau ungkapan kasih. Sama orang tuh mau pibadekat tuh, sapa-sapa dan menangis. Apa itu tuh pentingnya di rumah duka? Jadi kalau saudara tidak diperingatkan di rumah duka, berarti tidak ada guna engkau di rumah duka. Itu. Stop bikin dosa. Stop tidak menyenangkan hati Tuhan. Stop mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Coba terakhir. Orang kembali ke 1 Yohanes 2 tadi. Coba orang tadi berbaca ayat 15 toh. Coba saudara baca ayat 16. Sebab, coba 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa? Yang dunia punya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kanatinya ada doi. Bila perlu dia jual kursi, yang penting baking dodol. Ini yang dipanci dah 5, jual jatuh ampa. Tuh. Ini tingkat makam puji ini sudah terlalu tinggi saudara masa kini. Anak sonin tahu mau pakai seragam bagaimana? Ini salah-salah. Semua orang pengucapan Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan bilang, aduh, orang kasihan kok tidak ada apa-apa, masa ada orang angku. Saudara renungkan lagi saudara pakai kalimat. Saudara pikir saudara tidak sombong. Ada orang bilang begini, kalau tuh orang kaya kok mbak sombong, ada alasan. Mari bayangkan tuh orang miskin, so miskin lah kok sombong. Nah, saya tidak benarkan orang kaya yang sombong. Cuma maksudnya kalau saudara berpikir kalau saudara miskin kok saudara yang tidak sombong, kayaknya salah berpikiran kok. Karena berapa banyak orang biar dia so miskin tetap sombong. Justru semakin baking diri dia. Kenapa tak kira tak perlu makanan. Kata orang dah agak-agak pada dia nih. Kenapa agak-agak? Justru dapat liang anak rupa soalnya ndak pernah basampo. Kita mau kasih sampo boleh ndak? Anak tahu diri kan pokoknya. Bodoh sudah. Pokoknya dia rasa dang. Pokoknya ini boleh ada orang kesian nih pada dia. Saudara pernah lihat ndak orang model begitu? Sampai bayangkan saudara. Dalam hati, oh Tuhan, belum lihat kalau dia tambah DP doi. Hah?
Baru model begitu aja dia sombong so tingkat tinggi. Belum kalau angko jadi Lucifer petamang. Tuh. Saudara, begini ya. Lain kali orang itu ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Ini yang dunia kasih. Oh, ini kan dunia kasih. Tuhan ini mau kasih betul orang tuh. Mengapa akhirnya orang menyenangkan dunia? Kenapa orang ikuti dunia? Karena orang keinginan kan ini. Ini semua keinginan ini. Yang cuma dunia mau kasih. Bapak nih mau kasih. Kalau ayat 17? So? Nah, coba. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Walau dia mati secara fisik, dia tetap hidup. Apa salah kalau tak bilang torang nin tahu sampai torang so mati, torang nin tahu kalau torang so mati. Tuh orang yang ada di sekitarmu yang tahu kalau saudara so mati. Torang sendiri so balik pa Tuhan. Torang nin tahu apa itu mati, so pigi. Bayangkan saudara, jadi kalau dunia, saudara justru malah Tuhan bilang lepaskan dunia, malah torang bicara itu dunia. Torang ikuti apa saja yang dunia bilang. Karena dunia standar sukses begini. Orang mesti capai standar itu. Kendati saudara lepaskan apa yang saudara tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Melakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara lepas. Mau cari apa di dunia ini? Padahal dunia ini apa? Sedang lenyap dengan keinginannya. Orang tetap menginginkan dunia ini. Saudara ini mau, jangankan baking. Sedangkan dia mau cari tahu Tuhan ingin apa. Dia ini mau cari tahu. Sampai seperti itu. Orang yang hidup masa kini. Lalu berpikir bahwa yang penting kita masih masuk gereja. Hati-hatilah saudara. Karena berapa banyak orang yang ada di dalam gereja. Tapi keinginan dunia, mengasihi dunia tetap saja ada di dalam orang itu. Apakah kau sedang menyukakan hati Tuhan? Tidak. Apakah kau beribadah berarti? Tidak. Oh ya, saya baru dengar saudara, ada pendeta yang bercerita. Dia bilang, saya ketemu dengan seorang pemain musik. Sudah puluhan tahun dia bermain musik di gerejanya. Waktu saya berkhotbah, ini pendeta ini bilang, waktu saya berkhotbah, waktu saya bicara tentang apa? Tentang kekudusan ya kalau tidak salah itu. Ya. Bukan tentang kekudusan, maksudnya dia bicara sangat keras di khotbahnya. Dia bilang, waktu selesai khotbah, ini orang ini datang jumpai saya dan bilang, Pak Pendeta, khotbahmu tadi terlalu berat. Ya. Kalau menurut saya harusnya Pak Pendeta sekarang ini lebih tepat kalau Pak Pendeta sekarang ini berkhotbah tentang bagaimana menguatkan orang. Itu khotbah terlalu keras itu pendeta. Orang tidak bisa dengar karena khotbah. Kalau menurut saudara, saudara langsung dapat ingat apa? Dapat ingat Yesus bilang kan? Yesus khotbah dan orang-orang bilang apa? Banyak murid-muridnya, ini khotbah terlalu keras. Tidak bisa didengar. Oh kita so lama, dia bilang, saya sudah lama bermain musik. Ya. Oh iya, akhirnya waktu Pak Pendeta itu bicara. Dan pemain musik ini bilang begini, saya sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Saya cuma suka musiknya. Dia pemain musik. Jadi dia cuma mencintai musik. Kalau bilang cinta Tuhan enggak. Dia orang Kristen.
Orang Kristen. Jadi pemusik di gereja. Tapi soal cinta Tuhan, dia tidak pernah tahu apa itu cinta Tuhan. Jadi dia bilang, ya saya cuma mencintai musiknya. Saya tidak pernah cinta Tuhan. Jadi Pak Pendeta ini pikir begini, oh Tuhan, bayangkan kalau ternyata pemusik gereja tidak cinta Tuhan. Bayangkan kalau WL itu worship leader, pemimpin penyembahan. Dan dia sendiri tidak pernah mencintai Tuhan. Pimpin doa, berkhotbah. Kepada saudara sudah dibuktikan Yesus berkata-kata toh. Tadi Matius 7 ayat 21 tuh orang baca. Ya. Ayat selanjutnya sampai ayat 24. Yesus bilang apa? Dia bilang ke siapa? Orang-orang yang mengusir setan, mengerjakan banyak mujizat. No, kalau mengerjakan banyak mujizat boleh, apalagi khotbah. No? Kalau mengusir setan boleh, apalagi cuma khotbah. Kok bisa Yesus bilang, undur kamu, pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Yang kan saudara, dia bukan cuma sekedar masuk gereja. Dia pemimpin dan pelayan di gereja. Kok bisa Tuhan usir? Nah saudara bayangkan kalau saudara ini dipimpin oleh orang yang ternyata di hadapan Tuhan dia masuk dalam kategori pembuat kejahatan. Pembuat mujizat. Tuhan bilang pembuat kejahatan. Sungguhkah ibadah itu semua adalah ibadah? Sungguhkah pendeta itu sungguh-sungguh adalah hamba Tuhan? Jadi bukan cuma jemaat yang seperti itu. Siapapun orang itu termasuk saya. Jadi saudara, kalau saya bilang, oh Tuhan tolong hambamu. Sehingga sungguh-sungguh aku ini adalah hambamu. Ya. 2 ayat. Orang baca dulu keseklar. Yakobus 4 ayat 4. Lalu siap-siap nih 1 Korintus 9 ayat 27. Coba baca dulu ini. Yakobus 4 ayat 4. 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, antikris. Musuh Allah itu antikris. Siapa dia? Yang bersahabat dengan dunia ini. Saudara sampai takut mau hidup sungguh-sungguh patungan kepa. Karena kamu takut kehilangan sahabat dunia. Kan aneh. Kok siapa berteman dengan kita? Siapa berteman dengan kita? Jangan bilang Yesus adalah sobatmu kalau begitu. Harusnya orang mau menjadi sahabat Yesus, jadi murid Yesus, loh siap dibenci oleh dunia. Siap tidak bersahabat dengan dunia. Gitu. Tidak bersahabat dengan dunia. Itu orang memang udah paling aneh. Mau bilang apa? Orang mau jadi orang surga kok. Siapa takut udah paling aneh di mata manusia. Biar juga orang bilang orang aneh. Itu pengucapan nih. Orang lain semua pada diskot orang itu gereja masih. Sementara khotbah. Saudara. Sampai dalam hati Tuhan. Tuhan tahu tapi hati. Coba 1 Korintus 9 ayat 27. Saya lihat ini sikap Paulus. 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai apa? Menguasai tubuh. Ya. Orang yang penting hati. Iyo. Yang penting hati. Waktu hatimu melekat dengan Tuhan, tubuhmu kau akan benahi. Jadi seperti yang Tuhan mau. Ditundukkan tubuh ini. Jadi seperti
yang Tuhan mau tuh? Lihat ini. Aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya. Makanya saya sampai bilang, saudara-saudara yang mengantuk di ibadah, latih tubuhmu. Latih, itu tuh latihan ibadah. Jadi latihan ibadah bukan menyanyi, ajaib, ajaib, ajaib. Oh, D, G, 2 kali Johnnya di situ. Itu bukan latihan ibadah. Latihan ibadah latih tubuhmu. Kamu mengantuk, latih tubuhmu itu tidak mengantuk. Itu tidak pernah latihan ibadah. Bukan main. Supaya apa? Bayangkan, ini Paulus berkata-kata, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Coba Paulus loh, dengan apa? Dengan yang dia alami selama pelayanan, dia masih berpikir jangan-jangan kita ditolak. Hah? Kong tuh orang ini tuh hidup sembarangan. Tuhan bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, dan saudara backing semua. Backing tanpa takut. Melanggar semua yang Tuhan bilang jangan. Lalu masih berpikir, kita kan Tuhan punya. Ini Tuhan paling sayang pada kita, bagaimana le? Saudara ini. Paulus saja disesah, dipenjarakan karena Injil, kelaparan. Coba semua dia alami. Oh dia ternyata ini DP keputusan. Dia melatih tubuhnya. Dia kan sakit tubuhnya. Bayangkan saudara ya. Sampai ada beberapa ayat yang dia bilang apa? Maksudnya kamu tidak jijik. Padahal kan harusnya kalau kamu lihat. Maksudnya DP berarti itu orang bilang Paulus sedang bercerita tentang sakitnya. Bayangkan sampai ternyata kalau dia sakit sampai jijik. Harusnya orang jijik lihat pada dia. Saudara bisa bayangkan, lalu dia melatih tubuh yang berarti sakit-sakitan itu. Dia melatih tubuh, menguasai seluruhnya. Jadi saudara yang bilang, kita kuat sakit. Kenapa ini Paulus? Tidak ada alasan kalau dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mati di salib untuk kita. Ini jadi doa saya. Ini doa saya saudara. Tolong Tuhan. Tolong hambamu melatih tubuh ini. Ya. Jadi waktu kita mulai mengantuk terus. Oh berapa kali itu ya. Buru dapat Riki. Sampai makan saudara. Habis makan justru kita mengantuk. Loh ini ada apa? Jadi kita langsung berdiri. Bajalang kamari. Kenapa? Supaya kita balik so hilang tuh mengantuk. Kalau semua mengikuti, kita semua tidur. Lalu saya banyak sekali alasan. Lo tiap hari khotbah. Kaki bangka, saudara tahu enggak? Ya. Kalau kemarin, buka tuh sepatu, lo sudah perasa. Kaki so bangka. Berubah iyo so mangkilat angku pe kaki. So bangka, sakit tuh kaki. Kok kita mau bikin apa? Kali lagi saudara ya. Kalau saudara berpikir kita suka sekali berdiri di sini, kamu salah besar. Sampai setiap kali kita mesti bilang, Tuhan mungkin sudah ada waktu nih anak-anak ini so boleh diaktifkan. Sampai begitu saudara. Karena kita suka di sini. Bayangkan saudara, ini kalau mau bilang sama apa saudara. Ya, tuh hari waktu Titi, kita coba bilang, nanti angko apa ya? So mau saya latihan bermain keyboard tuh dengan anak-anak ini. Kayak apa? Saya berpikir nanti nguni juga ganti. Sana. Betul saudara, ini so pikir-pikir ya mungkin bulan depan toh. Orang so mau latihan musik, latihan apa, kurang terserah jadi Tuhan mau pakai tempo apa mana-mana apa Tuhan. Gitu. Yang jelas maksudnya dipersiapkan. Sampai begitu. Saudara, ini serasa saudara, kalau boleh kita mau berdoa supaya saudara dapat mimpi atau Tuhan bilang pas saudara kalau ini seolah-olah ada berdiri di sini. Mau tunggu siapa mau ganti ini kita. Sampai begitu saudara. Dan terus saja sepertinya Tuhan sedang menguatkan hati saya. Masih ngana yang berpimpin.
Jadi kita mau bilang apa selain melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Yang kali kada perasa Anda semua mati hari ini. Ya. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya justru merasa kita belum mau mati. Sampai begitu saudara. Ya. Saya tidak tahu apa benar ini perasaan atau ini cuma perasaan. Sekalipun saya terus taruh di dalam hati untuk menyiapkan diri. Bagaimana kalau kita mati hari ini? Sekalipun ada di hati, belum mau mati engkau. Haleluya. Mari kita berdiri.